Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat belajar juga mencari ilmunya. Nah, perkenalkan, nama saya Atika dari Prodi Pendidikan Matematika Universitas Indah Prasta PGRI yang hari ini insya Allah akan membawakan materi untuk pekan ini. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya? Ya, hari ini kita mau mempelajari tentang fungsi komposisi. Setelah teman-teman mempelajari tentang relasi dan fungsi pada pembahasan sebelumnya, hari ini kita akan mengembangkan kembali materi kita, yaitu mengenai fungsi komposisi. Nah, teman-teman, tahukah bahwa fungsi komposisi ini sangat dekat sekali dengan kehidupan kita sehari-hari? Banyak hal yang sebagai penerapan dari fungsi komposisi. Nah, simak penjelasan berikut ini ya. Komposisi atau operasi fungsi secara umum dilakukan untuk menghasilkan nilai tertentu setelah melalui tahapan atau prosedur operasi tertentu. Ternyata hal ini banyak diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Misalnya pada benda-benda yang ada di sekitar kita. Banyak yang pembuatannya tidak sekaligus jadi, tetapi pengerjaannya bisa melalui beberapa tahap. Misalnya meja dan kursi pada gambar berikut. Agar siap dipakai dapat dikerjakan melalui beberapa tahap, yaitu tahap pengerjaan pembuatan dan tahap finishing. Untuk tahap pembuatannya pun melalui beberapa tahap lagi, mulai dari kayu gelondongan yang telah dipotong dari pohonnya, kemudian dibuat kayu, papan meja, kursi kasar, baru setelah itu di finishing sehingga bisa kita gunakan. Secara matematika kita bisa gambarkan melalui skema berikut ini. Nah, tahap yang pertama yaitu tahap belum terbentuk sebuah produk, yaitu masih dilambangkan dengan X. Kemudian akan melalui tahap yang selanjutnya yaitu tahap pengerjaan. Di sini kita lambangkan dengan Fx. Dari tahap ini akan bergerak menjadi hasil produksi. Jadi sebelum mendapatkan hasil produksi, kita mulai dulu dari tahap yang pertama, kemudian bergerak kepada tahap yang kedua, hingga akhirnya menghasilkan hasil produksi. Yang secara matematika bisa kita gambarkan X melalui tahap yang kedua masuk menjadi fungsi Gx. Setelah fungsi Gx selesai dibuat, akan masuk kepada fungsi komposisi yang terakhir yaitu F, G, F. Nah, itu dia teman-teman, contoh sederhana mengenai fungsi komposisi dalam kehidupan sehari-hari. Bagaimana? Apakah teman-teman memiliki gambaran mengenai fungsi komposisi? Jadi sebenarnya fungsi komposisi itu apa ya? Secara matematika, fungsi komposisi merupakan penggabungan dari operasi dua jenis fungsi. Nah, fungsi yang pertama ialah fungsi Fx. Dan fungsi yang kedua ialah fungsi Gx. Sehingga ketika mereka dioperasikan akan menghasilkan sebuah fungsi yang baru. Fungsi komposisi dilambangkan dengan bulatan kecil atau bisa dibaca dengan bundaran atau komposisi. Secara sederhana, fungsi komposisi dapat kita lihat pada diagram berikut ini. Silakan teman-teman simak. Di sini ada F yang mana himpunan A memetakan kepada himpunan B. Dinotasikan dengan Hx sama dengan F bundaran Gx sama dengan F Gx. Ini menggambarkan bahwa setiap fungsi F yang memetakan kepada G, fungsi G yang dulu yang akan dikerjakan terlebih dahulu. Kemudian hasil dari fungsi G akan dimasukkan kepada fungsi Fx untuk menggantikan setiap X yang ada pada fungsi F. Berikutnya untuk fungsi Gx. Misalnya ada sebuah fungsi G memetakan himpunan B kepada himpunan C. Dinotasikan dengan Hx sama dengan G bundaran Fx sama dengan Gfx. Sama seperti fungsi F bundaran G, untuk G bundaran F berarti nilai Fx-nya dulu, nilai dari fungsi Fx-nya yang akan dicari terlebih dahulu. Kemudian setelah ditemukan fungsi Fx, hasilnya akan dimasukkan ke dalam fungsi Gx untuk menggantikan setiap X yang ada pada fungsi Gx-nya.
Untuk lebih memahami lagi tentang fungsi komposisi, mari sama-sama kita perhatikan contoh soal berikut ini ya. Di sini disajikan sebuah fungsi f dengan memetakan himpunan R kepada himpunan R dengan fx-nya sama dengan 2x kuadrat ditambah 1. Kemudian yang g-nya memetakan himpunan R kepada himpunan R dengan gx-nya sama dengan x ditambah 3. Tentukanlah yang pertama f bundaran g x, yang kedua g bundaran f dengan x-nya sama dengan 1. Baiklah, kita selesaikan satu persatu ya. Dari yang pertama yaitu f bundaran gx. Berarti nilai gx akan diinput atau dimasukkan kepada fungsi fx. Tadi nilai gx-nya berapa? X ditambah 3. Nah, x ditambah 3 ini akan masuk kepada himpunan fungsi fx-nya. Oke, sehingga bisa dituliskan menjadi 2 buka kurung x ditambah 3 tutup kurung kuadrat ditambah 1. Dioperasikan yang ada di dalam kurungnya menjadi 2 buka kurung x kuadrat ditambah 6x ditambah 9 tutup kurung sama ditambah 1. Sehingga dioperasikan secara aljabar hasilnya menjadi 2x kuadrat ditambah 12x ditambah 19. Itu untuk hasil yang pertama ya. Sekarang yang kedua yaitu G bundaran F dengan X-nya sama dengan 1. Nah, untuk soal ini berarti kita harus mencari tahu dulu nilai dari fx-nya ya. Kemudian jika sudah didapatkan hasilnya baru bisa dimasukkan ke fungsi gx. Tadi fungsi fx-nya, x-nya sama dengan 1. Sehingga bisa dituliskan menjadi G buka kurung 2 1 kuadrat ditambah 1. Dioperasikan hasilnya menjadi G sama dengan 3. Iya, ini adalah untuk hasil gx-nya sama dengan 3. Kemudian angka 3 ini akan dimasukkan ke fungsi gx. Fungsi gx-nya tadi berapa? X ditambah 3. Jadi hasilnya adalah 3 ditambah 3. Hasilnya adalah 6. Itu dia teman-teman penyelesaian tentang fungsi komposisi. Baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan belajar bagaimana cara menentukan komponen pembentuk fungsi. Silakan teman-teman perhatikan contoh soal berikut ini. Diketahui fungsi gx sama dengan 5x ditambah 3 dan f bundaran gx sama dengan 10x ditambah 7. Tentukanlah fungsi fx. Mari kita tuliskan f bundaran gx sama dengan 10x ditambah 7. Seperti yang sudah teman-teman ketahui, untuk membentuk fungsi komposisi f bundaran gx, yaitu adalah mengoperasikan nilai gx-nya terlebih dahulu, kemudian diinput ke nilai fungsi fx-nya. Jadi hasilnya menjadi f gx sama dengan 10x ditambah 7. Nah, nilai gx di sini sudah diketahui ya, yaitu 5x ditambah 3. Sehingga hasilnya f buka kurung 5x ditambah 3 sama dengan 10x ditambah 7. Kemudian nilai 5x ditambah 3 ini kita akan membuat permisalan menjadi sama dengan y. Bagaimana caranya merubah 5x ditambah 3 sama dengan y menjadi x sama dengan? Maka dapat kita tuliskan 5x sama dengan y min 3. Maka nilai x-nya adalah y min 3 dibagi 5. Kemudian hasil x ini kita substitusikan ke dalam fungsi komposisi f bundaran g-nya. Yaitu menjadi fy sama dengan 10 buka kurung y min 3 per 5 tutup kurung ditambah 7. Kemudian fy sama dengan 2 buka kurung 5 dikurang 3 ditutup kurung ditambah 7. Dioperasikan menjadi 2y min 6 ditambah 7. Maka fy sama dengan 2y ditambah 1. Nah, nilai y ini
variabel Y ini kita ubah menjadi X. Maka hasilnya ialah fx sama dengan 2x ditambah 1. Kita telah menentukan fungsi fx-nya yaitu hasilnya sama dengan 2x ditambah 1. Itu untuk menentukan fungsi fx. Bagaimana cara menentukan fungsi gx? Baik, perhatikan lagi contoh soal berikut ini. Diketahui himpunan R memetakan kepada himpunan R ditentukan oleh fx sama dengan x ditambah 3 dan f bundaran gx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Maka tentukanlah nilai gx. Untuk menyelesaikan soal ini, teman-teman, kita kembali memasukkan nilai gx kepada fungsi f-nya. Nilai gx-nya berapa? X ditambah 3. Sehingga bisa dituliskan f gx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Hasilnya gx ditambah 3 sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 7. Nah, 3-nya pindah ya ke ruas sebelahnya. Menjadi hasilnya gx sama dengan x kuadrat ditambah 6x ditambah 4. Itu dia teman-teman hasil dari gx-nya. Selanjutnya kita akan mengenal tentang sifat dari komposisi fungsi. Ternyata fungsi komposisi untuk sifat yang pertama tidak berlaku sifat komutatif. Maksudnya seperti apa? Jadi untuk fungsi f bundaran gx itu hasilnya tidak akan sama dengan g bundaran fx. Ya teman-teman, tidak akan sama hasilnya. Kemudian untuk sifat yang kedua ternyata berlaku sifat asosiatif. Misalnya ada sebuah fungsi komposisi f bundaran g bundaran h. Nah, hal yang pertama kita lakukan tentu saja yang di dalam kurungnya dulu ya, yang dikerjakan yaitu g bundaran h x-nya. Nah, untuk fungsi komposisi ini hasilnya akan sama apabila kita mengerjakan f bundaran g terlebih dahulu, kemudian dibundarkan lagi dengan h. Itu dia ya, itu untuk sifat yang kedua. Berlaku sifat asosiatif. Nah, yang ketiga yaitu terdapat fungsi identitas. Jadi, apabila sebuah fungsi f bundaran identitas x hasilnya akan sama dengan i bundaran f x. Nah, itu adalah beberapa sifat dari komposisi fungsi. Untuk yang selanjutnya, nah teman-teman, di sini ada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan dan dipahami untuk menambah pengetahuan kita serta pemahaman kita mengenai fungsi komposisi. Selamat mengerjakan. Baiklah, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan bisa menambah pemahaman serta pengetahuan teman-teman mengenai fungsi komposisi. Terima kasih banyak untuk semua teman-teman yang sudah menyimak videonya dari awal hingga akhir. Tetap semangat dalam belajar, tetap jaga kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semuanya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sampai bertemu kembali pada kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.